Fakta mengejutkan tentang kesepian. Apakah Anda merasa kesepian atau seseorang yang dekat dengan Anda? Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang kesepian. Meskipun ada berbagai jenis kesepian, penelitian menunjukkan bahwa kesepian kronis dan isolasi diri berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Sebagian besar waktu, kesepian adalah perasaan sepintas yang dipicu oleh peristiwa kehidupan. Namun, perasaan kesepian sedang meningkat di kalangan generasi muda, terutama di kalangan milenial, dan paling umum di kalangan orang tua. Karena itu, penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang keadaan emosional yang melemahkan ini. Berikut adalah 10 fakta mengejutkan tentang kesepian. Tetapi ada perbedaan besar antara menjadi serigala penyendiri dan merasa kesepian. Ada banyak jenis kesepian, tetapi penelitian menunjukkan bahwa kesepian kronis dan isolasi diri memiliki efek negatif pada kesehatan fisik dan mental. Kesepian seringkali merupakan perasaan sementara yang dipicu oleh peristiwa kehidupan. Namun, kesepian sedang meningkat di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang keadaan emosi yang melemahkan ini. 10 hal yang menakjubkan yang harus Anda ketahui mengenai kesepian. Merasa kesepian, Anda tidak sendiri. Faktanya, kebanyakan orang merasa kesepian sekarang setelah itu. Kesepian sebagian besar merupakan fenomena sementara, emosi dipicu oleh peristiwa kehidupan. Namun, beberapa orang yang menderita kesepian kronis dan itu buruk bagi kesehatan mereka. Sebuah studi menemukan korelasi kesepian kronis dan efek negatif pada kesehatan mental dan fisik. Yang perlu Anda ketahui tentang kesepian. Nomor 1. Anda dapat memiliki banyak teman. Apakah kamu masih merasa kesepian? Tahukah Anda bahwa ada 2 jenis kesepian? Kesepian objektif dan kesepian subjektif. Kesepian objektif adalah ketika seseorang terisolasi secara fisik, sedangkan kesepian subjektif dikelilingi oleh orang-orang. Anda mungkin membayangkan kesepian. Orang berbaring sendirian di malam hari, banyak orang menderita perasaan terasing bahkan ketika terisolasi dengan orang lain. Kesepian subjektif ini kualitas hubungan Anda. Berapa banyak orang suka dan pengikut yang Anda miliki di media sosial? Merasa terhubung, menghilangkan kesepian, saya mengerti. Jangan menyampaikan perasaan mendalam itu, hubungan emosional yang Anda butuhkan untuk mengatasi kesepian. Nomor 2. Pernikahan tidak menyelesaikan kesepian. Bahkan jika pernikahan adalah salah satu masalah yang paling serius, hubungan 2 orang yang dapat memiliki satu sama lain, lebih dari 60% orang merasa kesepian. Saya sudah menikah, meskipun menjadi pasangan seperti itu. Satu atau kedua pasangan menempati ruang bersama. Mereka merasa tidak bisa berbagi yang terdalam, pikiran dan perasaan dalam hubungan. Anda mulai merasa terisolasi dan kesepian. Karena kamu di sini, kesepian tidak akan hilang dalam satu hubungan. Begitu Anda mulai merasakannya, ia dapat dengan mudah menyelinap masuk karena tidak dapat menyediakan konektivitas. Aku butuh kamu. Pasangan suami istri seringkali merasa tidak didengarkan dan tidak dicintai atau dievaluasi untuk kehidupan pernikahan yang monoton. Nomor 3. Kesepian bisa mengubah persepsi Anda dari kenyataan. Kesepian dapat dengan mudah memicu rasa kesepian dalam diri Anda, semangat yang menimbulkan rasa putus asa yang kuat dan depresi. Biarkan Anda jatuh ke dalamnya. Pesimisme alih-alih melihat hal-hal sebagaimana adanya ketika kita sendirian. Kita cenderung menjadi buta. Hal-hal positif dalam hidup yang kita hargai dan terima kasih karena Anda tidak bisa mengendalikan kesepian Anda atau tidak diobati. Mereka dapat lepas kendali, tenggelam dalam negativitas mendalam yang mendistorsi kenyataan dalam kesedihan yang mendalam. Pemikiran logis terlalu banyak renungan, kesepian dan pesimisme merajalela pemikiran dan pengambilan keputusan yang masuk akal. Dalam tabir gelap kesepian di atasmu, maka rasanya tidak mungkin melihat cahaya positif. Jika ada kesalahan di pusat segala sesuatu dalam hidup. Nomor 4. Menular. Kesepian tidak menyebar seperti virus, tetapi menular.
Jika Anda menghabiskan banyak waktu untuk itu orang yang menderita kesepian ekstrim, Anda sendiri mungkin merasa kesepian, terutama jika orang itu penting dalam hidup Anda, seperti keluarga, teman, atau pasangan. Sikap suram mereka bisa menurut hatimu. Menurut penelitian terbaru, 52% orang lebih mungkin merasakan emosi kesepian saat menghabiskan waktu dengan orang yang kesepian berbeda dengan mereka yang tidak menanggapi orang yang merasa kesepian. Menjadi egois terkadang bukanlah hal urusan yang buruk jika Anda ingin berhubung dengan seseorang. Siapa yang merasa kesepian dan keberadaanmu, tidak sepertinya Anda membantu mereka. Mungkin sudah waktunya untuk pindah ke tempat baru. Menjauhlah, jangan menghabiskan uang, menghabiskan waktu dengan orang kesepian dapat membantu Anda. Hindari kondisi mental buruk dalam jangka panjang. Nomor 5. Kesepian bisa mempengaruhi tubuh Anda. Bukan rahasia lagi bahwa Anda merasa kesepian, kehancuran pada keadaan pikiran Anda, tetapi kesepian terbukti memiliki efek fisiologis negatif datar. Pikiran dan tubuh sangat terhubung, dengan mengubah yang satu sering mengubah yang lain. Kesepian memiliki efek serupa pada tubuh seperti stres, bagaimana tubuh berjuang agar tetap sehat, seimbang dengan kehadiran kesunyian dan yang intens. Sistem saraf menjadi terlalu aktif, berlebihan jangka panjang. Kesepian bisa menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan gangguan gastrointestinal, masalah tekanan darah, kolesterol tinggi, dan banyak gejala lainnya. Kesepian kronis dapat memiliki konsekuensi serius, kondisi seperti depresi, kecemasan, dan kepribadian gangguan tidur, dan bahkan penyakit Alzheimer. Nomor 6. Menurunkan respon imun. Selain daftar panjang komplikasi apa yang dapat menyebabkan kesepian, respon mungkin karena kondisi yang ada di sini. Orang yang kesepian memiliki sistem kekebalan yang lebih lemah daripada mereka yang tidak kesepian. Kesepian memberi tekanan ekstrim pada tubuh, menghasilkan banyak sistem tubuh, hipersensitivitas termasuk sistem kekebalan tubuh. Kesepian kronis memberi banyak tekanan pada Anda. Sistem imun terbaik berurusan dengan situasi yang suboptimal. Ketika sumber daya dan energi habis pada tubuh, menunjukkan gejala psikosomatis. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kekebalan tubuh tidak bekerja secara efisien, singkirkan kesendirian orang yang berisiko terkena berbagai macam penyakit. Nomor 7. Menyebabkan pikiran obsesif. Memiliki fisik saat ini, kebanyakan orang suka membeli barang terapi retail lebih umum daripada yang sebenarnya, bahkan jika jauh kurang efektif, dan kesepian mungkin penyebabnya. Sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa banyak orang menghadapi kesepian dengan terobsesi seperti properti objek, mobil, perhiasan, dan barang rumah tangga, pakaian, serta lain-lain. Gadget dan barang berharga menjadi alat isian kekosongan kesendirian. Masalah dengan metode ini adalah hal-hal hanyalah perbaikan sementara. Anda mengisi lubang sementara dan ini terasa kesepian yang mengerikan kembali, bersama dengan keinginan untuk membeli lebih banyak barang. Itu adalah siklus non-konstruktif. Ke dunia yang penuh dengan hal-hal yang seperti dibuang, pernah dimiliki oleh orang yang merasakan hal yang sama, ditinggalkan dan tidak berarti. Bahkan setelah ribuan objek yang tidak dapat dilayani, kepentingan abadi pembeli tunggal yang terus berlanjut menipu diri sendiri. Bangga dan menghindari emosi, kegagalan, dan ketidakpastian. Banyak orang menghargai harta benda mereka. Gunakan ini sebagai ukuran kesuksesan. Konsep ini terkait dengan emosi yang melekat, kesepian yang intens. Obsesi dengan objek menyebabkan kesepian dan kesepian mendorong obsesi. Ini adalah siklus yang tragis. Nomor 8. Bermain internet dan media sosial. Banyak kritik terhadap teknologi baru, khususnya internet, karena mendapat yang sudah ketinggalan zaman. Ada beberapa pembenaran dan skeptisisme. Peningkatan konektivitas internet dan terutama media sosial memberi kita mengubah dunia menjadi lebih baik. Tapi itu juga memiliki sisi gelap. Menghabiskan terlalu banyak online dapat dengan mudah menyebabkan hal ini, yaitu kesepian. Bagaimana orang memulai jalani hidup ada di belakang layar, bukan di depan wajah, menelusuri, menonton video yang tidak berarti, menanamkan diri Anda dalam video game, waktu berharga yang dapat Anda habiskan untuk pengembangan keterampilan sosial dan hubungan.
Nomor 9. Usia mempengaruhi kesepian. Kita semua sudah tua, jadi ini bisa menjadi berita buruk. Semakin tua usia kita, jadinya kita semakin kesepian. Jangan putus asa. Anak muda sering melakukannya. Bagaimana korban kesepian belajar ketika Anda menemukan jalan hidup Anda dan mendapatkan pengalaman. Hubungan Anda akan meningkat seiring waktu. Namun, menurut penelitian, 75 tahun meninggalkan kesepian, puncaknya pada tahun 80-an. Akibatnya, orang usia cenderung merasa kesepian, kesehatan memburuk, dan mobilitas Anda dibatasi. Penurunan kognitif juga mempengaruhi orang tua. Kesejahteraan emosional sejak itu mencegah mereka dari tetap aktif secara sosial dengan cara yang berarti. Nomor 10. Sama berbahayanya dengan merokok. Kita semua pernah melihat iklan bebas rokok. Orang melawan tembakau, dia jelas memiliki aplikasi medis yang serius. Bayangkan foto itu dan Anda mungkin akan terkejut. Anda mendengar perasaan kesepian yang kronis, sama berbahaya dengan merokok. Penelitian terbaru menyimpulkan bahwa kesepian adalah penyebab efek traumatis pada mental dan fisik. Mereka yang berada dalam masalah serius, kesepian yang berkepanjangan, pengalaman yang kesehatan yang negatif, kekhawatiran serius yang dialami dari perokok kronis. Ilmuwan mengklaim ada orang yang kesepian risiko kemiskinan jangka panjang yang sama atau lebih besar, kurangnya kesehatan, dan harapan hidup sebagai perokok. Kesepian sebenarnya mempersingkat hidup 14% lebih sedikit. Jika Anda mengalami kesepian yang intens, inilah saatnya untuk bertindak. Meskipun tergoda untuk menjadi pemarah, mengasingkan diri, hanya akan membuat Anda merasa kesepian dan menempatkan Anda dalam bahaya daftar efek samping yang tak ada habisnya. Kontrol kesepian mulai menjadi bahwa itu perlu harapan untuk perubahan. Dengan begitu Anda bisa mengambil keputusan yang positif mempengaruhi hidup Anda. Pertimbangkan untuk bergabung dengan klub lokal atau aktivitas komunitas. Bertemu orang baru bisa terasa menakutkan, tetapi sangat bermanfaat. Apakah Anda bekerja dengan baik dalam perjuangan dalam melawan kesepian sekarang? Atau apakah Anda masih belum dengan hal-hal negatif, emosi yang terkait dengan kesepian? Ceritakan tentang kesepian Anda di komentar di bawah, mempengaruhi kehidupan Anda atau kehidupan orang yang Anda cintai. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, cobalah untuk di like, bagikan ke teman-teman Anda agar kami dapat terus berkreasi. Klik pada lonceng untuk lebih banyak video seperti ini dan jangan lupa notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Salam satu pola.